Shalom, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita pada hari ini diambil dari kitab 1 Yohanes 4 ayat 10. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Di bagasano do holong ni rohai, dada hita makka holongi debata, ibana do makka holongi hita, jala disuruh do anakna, bahen pardengganan pasaihon dosatta. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inisiatif kasih itu bukan dari manusia, melainkan dari Allah sendiri. Bukan kita yang mengasihi Allah terlebih dahulu, tetapi Allah lah yang lebih duluan mengasihi kita. Tujuan dan maksud Allah mengasihi kita adalah untuk pendamaian bagi dosa-dosa kita. Pertanyaan kita sekarang adalah, apa saja karakteristik dari kasih Allah yang tanpa syarat? Pertama, Allah sebagai inisiator kasih. Yohanes menegaskan bahwa Allah adalah inisiator kasih. Ayat 10a. Dia yang aktif. Dia yang memulai. Dengan kata lain, kasih Allah bukanlah sebuah reaksi atau sesuatu. Allah yang berinisiatif untuk mengasihi manusia merupakan salah satu keunikan kekristenan. Allah selalu menjadi originator atau sumber dan inisiator atau prakarsa. Bukan kita yang memilih Allah, tetapi Ia yang lebih dahulu memilih kita. Bukan kita yang mencari Allah, melainkan Allah yang datang untuk mencari dan menyelamatkan kita. Yang kedua, dibayar mahal oleh Allah. Ayat 10b, inisiatif belaka tidak cukup. Cinta ada harganya, bukan sekedar rangkaian kata-kata, bukan hanya perasaan rindu yang menggebu-gebu, bukan pula kegairahan yang murahan. Entah berapa banyak orang yang berani menyatakan cinta, tetapi tidak mampu membuat cinta itu nyata. Hanya mengucapkan, tidak sanggup membuktikan. Tidak demikian dengan Allah. Dia memegang perkataan melalui perbuatan. Dia rela mencinta hingga terluka. Dia berani membayar harganya. Kasih Allah bersifat karunia, diberikan secara cuma-cuma. Apakah ini berarti bahwa kasihnya tanpa harga? Sama sekali tidak. Kasih ilahi bukan murahan, diberikan secara cuma-cuma, bukan karena tidak berharga, melainkan karena Dia sendiri telah membayar harganya bagi kita. Jika kita merenungkan secara lebih seksama, kasih Allah dalam diri kita sebenarnya memang bukan tanpa syarat. Ada syarat yang begitu berat, walaupun demikian, syarat itu sudah dipenuhi oleh Allah sendiri. Ada harga yang tak terkira, walaupun demikian, harga itu sudah dilunasi oleh Allah sendiri. Harga yang dibayar adalah anaknya. Frasa mengutus anaknya ke dalam dunia muncul 3 kali dalam pasal ini. Yang ketiga, ditujukan pada yang tidak pantas. Ayat 10c. Tujuan dari pengutusan anak Allah ke dalam dunia adalah untuk pendamaian dosa-dosa kita. Itulah misi yang diemban oleh anak Allah di dalam dunia. Dia menjadi agen rekonsiliasi dan relasi. Kedatangannya ke dalam dunia untuk membereskan dosa. Namun, kita tidak boleh membayangkan sebuah misi yang mudah. Pemberesan ini membutuhkan pengorbanan, ada kematian, ada darah yang ditumpahkan. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dari gambaran yang diungkapkan di dalam 1 Yohanes 4 ayat 10 ini, kita dapat melihat objek kasih Allah. Dia mengasihi orang-orang yang berdosa, orang-orang yang sebenarnya tidak pantas untuk dikasihi. Allah yang kita kenal dalam Kristus Yesus
sangat berbeda. Dia memang membenci dosa, dia memang menghukum orang berdosa. Sesuatu memang harus dilakukan untuk memuaskan keadilannya. Hanya saja dia sendiri yang menyelesaikan semuanya. Allah sendiri yang memadamkan kemarahannya. Tidak ada satupun yang kita perlu lakukan. Tidak ada syarat-syarat apa untuk menyurutkan murkanya. Karena itu, jika Allah telah mengasihi kita lebih duluan, maka kita pun sewajarnya lah lebih mengasihi Allah dan sesama manusia dengan segenap akal dan pikiran kita. Amin. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertahta tinggi dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Pada hari ini Engkau masih memberikan kami kesehatan dan kekuatan. Terlebih firman-Mu yang telah kami dengarkan ya Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu yang selalu menguasai hati dan pikiran kami, untuk kami dapat mengerti, memahami, dan menghidupi akan firman-Mu. Berkati kami Tuhan dalam aktivitas kami satu hari ini. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan hidup kami. Dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepada-Mu. Amin. Parhalado dan Jemaat HKBP Palaran mengucapkan selamat ulang tahun untuk jemaat Tuhan yang berulang tahun pada hari ini. Terlebih untuk Amang Jerry Alfredo Hasugian yang berulang tahun ke-24 tahun. Dan juga untuk Jackson Leonardi Siringoringo yang berulang tahun ke-18 tahun. Firman Tuhan di dalam 1 Korintus 1 ayat 5, sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan, dan segala macam pengetahuan. Sekali lagi, selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati.